Cek, cek. Sudah ditiadakan ya? Sudah di stop pembibitan? Cek, cek, mic 1 cek. Cek, cek, mic 2 cek. Masuk Pak, bapak-bapak di kiri, ibu-ibu di sebelah kanan. Let's go. Masuk Pak, bapak-bapak di kiri, ibu-ibu di sebelah kanan. Let's go. Bapak di kiri, ibu-ibu di sebelah kanan. Ayo Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sama-sama Pak, maaf lahir ya Pak.
Buat para penonton YouTube jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video RDAY. Buat para penonton YouTube jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya. Oh mulai Pak? Soto? Lagi dibagiin? Soto? Lagi dibagiin? Iya. Oke, kita tancap aja nih. Walaupun cuman ada sekitar 300 orang yang hadir malam hari ini. Para penonton YouTube. Pak, ada yang mau testimoni nggak Pak? Terkabul. Belum? Hadap sini Pak. Sambil menunggu tamu-tamu yang lain hadir ya Bapak Ibu. Lagi pada makan malam ya, Sotomi RDAY, gratis. Bapak udah pada makan soto belum Pak? Udah? Soto? Habis tahajud? Oh siap, mantap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Makin hari makin full senyum. Tamu-tamu RDAY yang udah ke RDAY hampir rata-rata yang awal datang itu masih manyun, masih kalau bahasanya Pak Haji itu muka berak ya. Setelah nyimak praktek, oh ternyata masih muka suntuk ya. Setelah menyimak dan praktek, semakin memahami bahwasanya di RDAY itu ilmunya itu harus gembira. Biar kobulnya cepat nyampe, jadinya harus bahagia. Apapun yang terjadi, mau dikejar-kejar debt collector, tetap harus happy. Mau pala lagi pusing karena besok bayar cicilan, juga harus happy. Karena kobul itu alergi sama
si muka suntuk. Oke Bapak Ibu, seperti biasa kita isi malam hari ini dengan testimoni ya, hajat terkabul tamu-tamu RDAY. Mungkin Bapak Ibu sebagian bertanya-tanya, kalau pengen konsultasi pencerahan sama Pak Haji gimana caranya ya. Jadi sementara waktu alhamdulillah Pak Hajinya sudah aktif kembali, sudah hadir lagi ke RDAY. Cuman Pak Hajinya belum bisa berlama-lama untuk waktunya. Jadi Pak Haji datang dari siang, pada zuhur kurang lebih ya, itu fokus dulu ke tamu-tamu yang pada privat, yang sudah sedekah 10 juta. Jadinya Pak Haji handle dulu tamu-tamu tersebut karena sudah ratusan tamu yang dari bulan Februari, bulan Maret ya, pas Pak Hajinya lagi absen, lagi bolos ke kandang ya. Jadinya itu banyak sekali tamu-tamu yang sudah mendaftar untuk privat. Baik juga yang sudah sedekah duluan. Walaupun belum privat nih, belum ketemu sama Pak Haji tatap muka secara langsung, tapi udah sedekah duluan. Katanya takut kepake, nanti hilaf ya kan. Ada juga yang nahan diri untuk nanti aja deh, kalau Pak Hajinya udah datang baru sedekahnya pas mau privat. Ada juga yang begitu ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, ternyata si tamu-tamu yang sudah sedekah duluan sebelum privat malah hajatnya udah pada terkabul. Alhamdulillah. Salah satu yang saya tahu kemarin itu ada tamu dari Balikpapan ya, IKN. Hajatnya anaknya biar diterima kerja ya, dengan gaji yang aduhai. Kemarin dapat kabar katanya lolos di apa tuh? Yang baru 2 hari lalu akhirnya privatnya video call sama Pak Haji. Nah, itu lolos di apa sih namanya? Saya lupa tuh. Bentar. Katanya Menhan atau apa sih kemarin tuh? Wah, itu luar biasa tuh. Mana ya kemarin ya laporan dia? Oh, alhamdulillah hajat kabul, anak lulus Menhankam, lanjut mau pendidikan 3 bulan. Wow, itu kan luar biasa ya. Jadi memang Bapak Ibu sebagian masih bertanya-tanya, nanti kalau udah privat terkabul nggak hajatnya? Nah, ya kan? Manusiawi sih, manusiawi kalau masih bertanya-tanya. Setelah sedekah terkabul nggak hajatnya gitu. Nah, jawabannya Bapak Ibu ya, yang namanya terkabul itu sifatnya pasti ya, kata Pak Haji pasti terkabul. Tapi ya ada tapinya. Kebanyakan nih tamu-tamu pengennya hari ini privat sedekah 10 juta, kalau bisa sebelum pulang dari RDAY langsung cair 10 miliar. Kebanyakan begitu tamu-tamunya ya. Memang nggak salah. Cuman kita harus pahami dulu bahwa konsep ilmu RDAY itu ada namanya rangkaian ibadah ekstrim. Ada namanya sedekah ekstrim. Dan juga yakinnya harus ekstrim. Dan di dalam semua itu terkandung sifat 18 yang selalu Pak Haji sampaikan ya. Bahasa kasarnya itu sifat bangsat ya. Nggak boleh hatinya busuk. Busuk Bu ya. Jadi ilmu RDAY amat sangat sayang sekali jikalau Bapak Ibu semua sudah praktekin bangun jam 00 dan teman-temannya. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong ya. Terus masih sayang untuk melupakan sifat 18, hobinya masih ngelanggar-ngelanggar ya. Karena bukannya sia-sia yang kita kerjain ya, jadinya kesendat ya. Makanya Pak Haji selalu maksain tamu-tamunya untuk melakukan sholat tobat ya. Itu
Ibaratnya untuk ngikisin dan untuk ngebuang sifat 18. Caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya kalau Bapak Ibu selalu nyimak YouTube-nya RDAY, pasti semakin paham konsepnya. Oh, jadi kalau kita pengen jadi orang kaya raya tajir melintir, yang pertama harus rajin ibadah, yang kedua harus rajin sedekah, yang ketiga yakinnya tingkat dewa, dan yang keempat hatinya nggak boleh busuk. Tapi ada kok orang yang hobinya marah-marah, uangnya banyak. Nah, kan kadang suka ada yang membanding-bandingkan ya. Kaum mendang-mending nih suka ngebanding-bandingkan ya. Oke, tapi ada kok yang hobinya marah-marah kaya raya. Pertanyaannya adalah Islam mengajarkan kita untuk marah-marah apa enggak? Ya, kita nggak usah tiru yang jelek-jeleknya orang. Yang kita tiru adalah yang bagus-bagusnya. Contoh, guru besar kita nih, Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Apakah hobinya marah-marah? Tentu tidak, ya. Jadi kita lihat aja nih, siapa panutannya nih, ya. Udah nggak usah dengerin kata orang gitu, karena ya balik lagi ya, ada istilah namanya istijroj ya. Dia nggak sholat, dia nggak sedekah, tapi uangnya banyak aja. Nah, pertanyaannya adalah ya, Islam mengajarkan nggak untuk kayak begitu ya? Tentunya Bapak Ibu kita jauhi yang buruk ya, perbanyak yang baik-baik gitu. Juga tentang pikiran. Pikiran Bapak Ibu nih kadang suka nyebut sesuatu yang belum tentu terjadi, suka meragukan, suka mengkhawatirkan ya. Saya itu belajar banyak tentang ilmu RDAY, bahwasanya di sini harus ditanamkan pemikiran positif. Sekalipun sedang mengalami hal yang negatif, tapi tetap positive thinking alias berbaik sangka ya. Ada Bapak Ibu yang mau testimoni? Kalau ada, maju. Nanti dengar-dengar katanya mau dapat ini nih, mau dapat uang bibit 1 miliar nih. Kadang-kadang saya suka bingung ya, tamu RDAY itu hobinya dengar-dengar kata 10 miliar. Waduh, semangatnya luar biasa. Bapak Ibu, sampai ada yang nuntut, Pak Haji, saya udah sedekah 10 juta kok belum cair 10 miliar. Padahal 2 hari yang lalu, padahal 3 hari yang lalu dalam perjalanan diselamatkan oleh si sedekah 10 juta itu. Mau kecelakaan, hampir terjadi. Set, dia terselamatkan, orang di depan sana yang ciloko ya. Jadi Bapak Ibu, ada kalanya kobul yang kita mau bukan berupa uang dulu, tapi keselamatan atau kesehatan atau yang lain sebagainya ya. Kebayang nggak Bapak Ibu, mending cair 10 M apa kecelakaan terus kaki diamputasi. Nah ya, jadi sedekah kita itu bekerja sebenarnya. Jangan dikira-kira Bapak Ibu hobi sedekah subuh nih ya. Pernah nggak ngelihat kejadian atau dapat berita ada kecelakaan tapi ada orang lagi jalan di dekat situ nyaris kena, mobilnya udah hancur-hancur tapi orang yang jalan itu terselamatkan. Atau ada orang, ada musibah apa, pohon tumbang jatuh, nyaris tuh depan mobilnya. Nah, itu salah satu. Saya selalu kalau ada berita-berita yang sifatnya, orang kan bilang, wah hoki banget tuh orang, ya kan. Sebenarnya bukan hoki. Pasti itu orang baik, terus dia hobi sedekah. Jadi diselamatkan oleh sedekahnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berpikir, kok saya sudah sedekah belum terkabul ya. Nah, itu jangan ya. Itu namanya kufur nikmat. Kita jalanin dulu aja apa yang sudah diperintahkan dan diarahkan oleh Pak Haji terkait 10 miliar Bapak Ibu. Allah tuh bukan nggak mau kasih 10 miliar saat ini juga ke Bapak Ibu termasuk saya. Cuman kan ada kata-kata mantesin. Nah, ya, itu kata yang sangat menarik, ibarat kasar,
Pak Haji selalu bilang, sedekah 10 juta, pengennya cair 100 miliar. Pengennya cair 1 T. Aduh, bukannya nggak bisa. Ya kita ibarat gini Bapak Ibu, simpelnya aja. Bapak Ibu punya duit nih, mau beli mobil secara kredit. Duit di tangan anggap ada 10 juta dah, 10 juta anggap nih ya. Kira-kira mobil apa yang pantas dengan DP 10 juta menurut Bapak Ibu semua? Tentunya kan mobil-mobil yang harganya di bawah 200 juta ya. Entah yang 100 jutaan atau 150 atau mentok 200 juta. Kalau Bapak Ibu pengen beli mobil yang harga sekitaran 500 juta, setengah M. Kan nggak mungkin DP-nya 10 juta ya kan? Paling nggak berapa Pak? Minimal Pak, minimal banget. Kegedean Pak, 200 Pak. Kita ngomongin 10%-nya aja. Gocap. 50 juta. Ya kan? Anggap tuh udah dapat diskon pol-polan dah. Nah, kurang lebih begitulah Bapak Ibu. Kalau kita mau berkonsep mengejar hajat ya. Saya punya hajat 1 M. Kalau 10% berarti saya harus sedekah 100 juta dong. Wow, duit dari mana? Nah, ya kan? Pasti suka begitu kan? Tenang Pak. Nggak usah berkata-kata duit dari mana. Yakini saja pasti saya bisa sedekah 100 juta. Pasti saya bisa sedekah 100 juta. Ya. Ini Bapak Ibu yang baru datang, apakah ada hajat yang sudah terkabul mau testimoni? Belum? Oke, alhamdulillah ya. Jadi begini Pak, ini saya cerita pengalaman pribadi saya dulu tahun 2015 ya, 10 tahun yang lalu ya. Di bulan, saya lupa antara Januari atau Februari ya, antara itu dua lah. Saya punya hajat nggak gede Pak, hajat saya recehan lah, cuman butuh uang 100 juta. Saya masih ingat dulu Pak Haji nyuruh saya sedekah 10% dari yang saya perluin, berarti 10 juta, ya kan? Nah, saya kan kasih tahu Pak Haji, mohon maaf nih, saya bukan nggak mau sedekah, nggak punya uang sebanyak itu. Ya udah bos, 10% dari 10 juta. Sejuta kan? Itu pun saya nggak punya Pak. Orang lagi nyungsep ya kan? Alhamdulillah tuh. Terus Pak Haji ngepres lagi ke saya. Ya udah bos, 10% dari 1 juta. Cepeceng ya, 100.000. Ini pengalaman pribadi saya ya Pak, gitu. Saya sedekah dulu Pak, Bu, ya. Saat itu 100.000. Nah, dan nggak lama kemudian datang uang 1 juta. Saya sedekahin lagi Pak, all in semuanya 1 juta, jebret. Dan gak lama kemudian lagi datang Pak 10 juta Pak. Kok bisa? Nanti kita cerita, ya kan? Harapannya apa? 100 juta cair dong, ya kan? Dan alhamdulillah enggak. Tapi hajat saya kobul. Nah, itu Pak, jalur langit itu bisa melakukan 1001 macam cara di luar pemikiran kita. Ya. Emang Mas Regi hajatnya apa? Saat itu, jujur ngomong Pak, nikah hajat saya Pak. Nikah, kebetulan istri saya juga tamu RDAY, alhamdulillah ya. Saya rawat inap, riadoh di sini. Istri saya pasien rawat jalan, datang ke sini sekali-sekali. Seringnya ngaji di rumah Eyang, ibunda tercinta Pak Haji, ngaji di Kemayoran. Jadi saat itu saya sebenarnya hajat nikah itu Pak kepleset. Dalam artian tidak ada di benak saya namanya lagi kusut, terus nikah, nggak mungkin ya. Kita kan pengen settle dulu ya. Ini secara pemikiran manusia nih, manusia yang hobinya Tuhan kecil, pengennya sukses dulu, duit banyak, baru nikah. Tapi Allah berkehendak lain Pak. Saya disuruh nikah dulu. Saya diskusi sama Pak Haji. Pak Haji, ini ada tamu Pak Haji, kemungkinan besar kayaknya nggak lama saya bakal nikah nih sama dia. Maksudnya mau ada arah ke sana Pak Haji. Ya udah bos, nikah aja kata Pak Haji. Nikah enak tahu ya kan. Bener sih. Masalahnya ini Pak Haji. Fulus, piti kalau kata orang Minang, piti ndak ada ya kan. Terus kata Pak Haji, sempat bertanya gini Pak Haji, emang bos butuh berapa? Otak saya Pak, wah mau dipinjem ini roman-romannya nih. Atau mau disupport.
Kalau bahasa kerennya soft loan ya kan, pinjaman lunak ya kan. Ya saya jujur ngomong lah ya, saya sadar diri juga Pak Bu. Karena yang namanya nikah mewah itu nggak mungkin. Sederhana aja lah. Saya bilang ke Pak Haji saya butuh 100 juta lah, kurang lebih 150 apa 100 juta lah, kurang lebih gitu ya. Nah disitulah Pak Haji nyuruh saya sedekah 10%. Saat itu ya pengalaman saya pribadi. Saya bilang saya nggak punya uang. Sampai akhirnya Pak Haji ngepres 100.000. Saya mulai dulu dari yang kecil Pak. Dari yang kecil datang yang 1 juta, lempar lagi. Datang yang 10 juta, lempar lagi. Dan yang terjadi 100 juta tidak datang tapi kabul. Nikah. Dan total kalau dikalkulasi kurang lebih habis juga 100 juta. Ya. Nah jadi itu Pak. Cara Allah mengabulkan hajat kita terkadang nggak langsung ngelunasin utang Bapak Ibu 2M, 5M, 10M. Tapi ada cara yang di luar nalar ya. Kadang-kadang kita ketemu teman lama lah, tahu-tahu dibantu atau apapun caranya ya. Atau kita punya hutang sama perorangan nih 2M. Terus orang itu linglung ya kan. Udahlah bro, lupain yang kemarin. Nih gua ada uang lagi nih 5M. Kelola ya. Nah, ketika kita kelola, kita sudah tahu ilmu langit ya, jalur langit, kita mainkan pakai ilmu RDAY. Sebelum ngelola, tak lupa sedekah dulu yang kita kerjain. Minta sama Allah biar uang ini jadi manfaat ya. Selama ini kan sebenarnya nyungsepnya Bapak Ibu semua karena kita tidak pernah sedekah selama usaha. Kalaupun sedekah recehan. Saldo miliaran sedekah ke masjid 10.000, 20.000 mentok cepek ceng. Udah merasa keren. Giran udah nyungsep baru sadar. Alhamdulillah ya. Pas curhat sama Pak Haji, kata Pak Haji, bos itu kan doa saya biar bos nyungsep. Hah? Jahat amat Pak Haji ngedoain jelek. Ya kalau lo nggak begitu lo nggak bakal kesini, nggak bakal ketemu yatim ya kan? Betul Pak. Itu kata yang selalu diulang-ulang, kayak ibaratnya template. Ya, termasuk saya Pak. Saya digituin sama Pak Haji. Pas saya lagi curhat tentang permasalahan saya, Pak Haji, yes, alhamdulillah. Bos tahu nggak kenapa nyungsep? Itu kan doa saya bos. Hah? Jahat amat nih orang dalam hati saya kan. Tapi di balik kata-kata itu Pak, saya bersyukur. Kan kata Pak Haji gini, bagi saya utang saya atau permasalahan saya, bagi saya ini bukan masalah, tapi ini adalah anugerah. Hikmahnya dengan saya mendapatkan anugerah, saya jadi rajin ibadah. Saya jadi dekat sama anak yatim. Jadi rajin bersedekah. Coba kalau nggak digituin Pak, mungkin sampai kiamat boro-boro ke RDAY. Makanya RDAY tempatnya orang-orang nyungsep. Ya, yang nggak nyungsep mah nggak bakal nemu Pak RDAY Pak. Orang dia zona nyaman di sana, hobinya sedekah. Hobinya sedekah memuliakan anak yatim. Tapi di luar sana. Nah, muncullah di beranda. Hah, jorok amat nih orang. Begitu Bu ya? Hah? Ini ngomongnya nggak pakai kerongkongan. Nggak pakai bahasa-bahasa halus ya. Kon disebut aja kon ya kan. Mem disebut aja mem. Mengerikan ya. Tapi kok bagus juga ini. Disuruh sholat taubat, disuruh tahajud, disuruh sedekah. Siapakah Bapak ini sebenarnya? Hah? Pak Haji. Tapi kok Pak Haji nggak pakai sorban, nggak jenggot, nggak pakai gamis. Biasanya kan tasbih di tangan, ya kan? Identiknya kan begitu. Apalagi seorang pimpinan rumah anak yatim, ya. Saya juga gitu Pak, Bu. Dulu awal RDAY saya ke sini 2014, belum ada YouTube. Belum ada. Saya ngebayangin Pak Haji itu tampilannya sorban atau kopiah lah. Gamis. Berjanggot. Tasbih di tangan. Kadang bawa tongkat, kadang enggak, ya kan? Yang di benak saya tuh. Pas saya konsultasi pakai kemeja, celana gombrong. Bos. Siapa duluan nih mau konsultasi? Ini Bapak ini mau konsultasi juga apa gimana nih? Tapi dia buka pintu pakai kuncinya tuh yang selalu nyangkut di bajunya kan.
apa ini Pak Haji yang dimaksud nih? Kan gak ada gambaran nih seperti apa Pak Haji. Ternyata beliau, ya kan? Saya bilang, kok Pak Haji begini amat tampilannya ya? Komen ya kan? Tapi luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita ini tidak boleh menilai orang dari casingnya, luarnya. Ya mohon maaf ya, mungkin selama ini kita paham yang namanya istilah don't judge book by the cover. Tapi kita dalam penerapannya suka yakin sama orang yang, ya mohon maaf nih, tampilannya terkesan aduhai. Ucapannya paling wow. Tapi pada prakteknya, kenyataannya, ya begitu dah. Ada yang tipu-tipu. Ya. Jadi di sini ya hikmahnya, maknanya adalah jangan pernah kita menilai orang dari luarnya dulu. Walaupun dia tampilan gembel, jangan berburuk sangka dulu. Ternyata gembelnya gembel sultan. Duitnya banyak ya. Nyaru dia. Ternyata, pokoknya jangan kita pernah melihat orang dari luarnya dulu. Kita kenali dulu, kita cari tahu dulu siapa dia. Kalau hatinya bagus, kita tempel. Tapi kalau hatinya nggak bagus, jauhin. Ya, karena zaman sekarang, ya kalau kita bicara tentang kedok ya, banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam. Ya, jadi ngerusak citra Islam. Termasuk salah satunya, kalau Bapak Ibu di sosial media atau di berita mendapat kabar seorang pemilik ponpes atau seorang ketua yayasan mencabuli, menghamili, ya, misal ya, mendapatkan berita yang minor, pasti kan mikirnya, buset, jahat amat nih orang, gila nih orang ya kan, langsung otak kita jahatnya ke Islam, ya, padahal belum tentu faktanya demikian. Diduga pemilik ponpes, diduga ustadz yang ngajar di ponpes, kiai menghamili santriwati. Nah, kadang begini Bapak Ibu, ini kadang ya, ada orang yang entah siapa dengan tampilan yang aduhai masuk ke sebuah tempat berkamuflase, mepet, jadilah pengajar di situ. Ujung-ujungnya buntingin santriwati. Ya, bilang ke orang-orang bahwa dia itu adalah pemilik ponpes tersebut. Saya ini wakil ponpes. Orang kan nggak tahu ya Pak, iya aja. Padahal pemilik aslinya halus dada. Ya Allah, tapi ilmunya tingkat dewa dia. Nggak komen, tapi alhamdulillah kabul ya kan. Nah, netizen atau kita yang biasanya menyimak berita-berita minor, apalagi bahasa-bahasa media, yang penting orang ngeklik dulu, nonton dulu, langsung berpikirnya, masa ustadz kayak begitu, bejat bener. Nah, kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu, jangan kita langsung menggeneralisir si ustadznya atau si Islamnya. Kita cari tahu dulu nih, orang ini bener-bener nggak nih pemilik ponpes atau dia cuma ngaku-ngaku doang. Yang harus kita khawatirin adalah jangan-jangan nih orang yang mohon maaf ya, kaum Yahudi yang memang masuk mau ngerusak citra Islam. Nah, jadi kita jangan pernah ngelihat tampilan orangnya dulu, kenali dulu. Dapat berita, jangan langsung kita ambil keputusan, Islam nih bikin jelek aja ya, orang ustadz ini bikin malu citra Islam. Nah, ternyata dia adalah orang yang berkamuflase, masuk ke situ, bikin rusuh, jeleklah citranya. Dan termasuk ada salah satu tamu RDAY yang juga begitu kelakuannya. Datang ke RDAY, sok pakai kopiah, tasbih digital di tangan ya kan. Ngomongnya tuh aduhai, ya kan. Ternyata Bapak Ibu terlena. Datang ke RDAY tujuan utamanya pengen ketemu Pak Haji, pengen ketemu anak yatim. Orang ini tampil ya, malah dikerubungin. Apalagi emak-emak. Pak Ustadz boleh minta nomor HP? Dikasihlah nomor HP-nya. Dijapri.
Habis itu dapat kabar, Mas Regi, saya kemarin sedekah subuh, tapi kok nomornya kesuruh nomor dia. Kata Mas Regi kan sedekah apapun itu harus ke nomor rekening Pak Haji. Terus Bapak transfer ke orang itu? Iya. Terus ada nggak bukti laporan sedekahnya diserahkan ke petugas sedekah atau ke Pak Haji? Nggak ada. Ada nggak bukti dijapin? Nggak ada. Berapa kali Bapak sedekah? Sekian kali. Sekali sedekah berapa? 1 juta. Gubrak. Aduh, Mas Regi, saya ini katanya mau diajakin bisnis. Saya disuruh siapin modal 250 juta. Nanti kalau cair begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Terus ibu udah transfer belum? Belum Mas. Saya dapat berita katanya orang itu begini ya. Betul. Alhamdulillah. Waras. Terselamatkan. Ya. Jadi maknanya Bapak Ibu, ada banner di atas ini itu warna merah. Sesama tamu dilarang saling curhat. Ya, curhat dalam artian tidak boleh ngobrol apapun itu obrolannya. Ya, tadi saya udah kepala ngobrol nih Mas. Udah, cukup sampai di situ, tidak usah diperlanjut, tidak usah diperpanjang. Ya. Karena Bapak Ibu, mohon maaf nih, semua yang datang ke sini adalah orang sakit. Orang punya hajat, orang punya keinginan. Kita tidak punya sensor mendetek isi hati orang, mendetek pikiran orang. Kalau kita punya, baik, orang baik semua nih. Ada satu di depan, orang jahat. Kok bisa Mas Regi bilang orang jahat? Orang pada tahajud dia malah ngobrol berdua di situ. Pasti ada sesuatu. Nah, ya kan? Mending kalau ibu, ini bapak. Bener aja. Mas Regi, saya sama bapak itu, dia katanya dibilang dia itu dari Jawa Timur ya. Katanya di RDAY ini anak yatimnya semua dari Jawa Timur. Katanya gurunya Pak Haji ada di Jawa Timur. Kata siapa Pak? Itu bapak itu. Oh si bangsat nih ya kan, samperin. Bos ngomong apa bos? Udah cabutlah. Keluar sana. Ya kan? Jadi kita sudah berusaha untuk memprotek ya orang-orang kayak gitu, yang gede cakap lah, macam-macam lah, yang unik-unik lah ya, gitu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ya harus dengar langsung arahan dari guru besar, Pak Haji, nggak ada yang lain, ya. Beda cerita kalau Pak Haji nyuruh Bapak Ibu, Pak, Bu, silakan jumpai Pak Haji Roni, ngobrol sama dia, ya, gitu. Kalau nggak ada, jangan, ya. Termasuk kita semua yang ada di RDAY, nggak usah tanya ini tanya itu, kecuali nanya penginapan boleh, ya. Kalau nanya terkait hajat, jangan. Bapak Ibu harus langsung dengerin arahan dari Pak Haji, jangan dari siapapun, ya. Terkadang yang udah ya, Ibu hajatnya apa? Bapak hajatnya apa? Oh saya mau jual rumah. Di mana? Berapa luas? Di Pondok Indah, luasnya 1000 meter. Emang mau dijual berapa Bu? 100 miliar. Belum laku. Nah, berawal dari obrolan itu, keintip lah saldo rekening kita. Ujung-ujungnya, Bu, saya ini mau ada proyek. Proyek saya ini udah masuk uang 20 miliar. Kurang 200 juta lagi nih, buat ini, buat itu. Boleh tolong dibantu dulu Bu? Nanti kalau udah cair, Ibu saya balikin 200 jutanya plus saya kasih Pajero baru 1 unit. Wow, mudah sekali dapat Pajero. Modal 200 juta bulan depan katanya cair. Ya, boro-boro ya. Jadi jangan kena iming-iming janji manis, janji palsu, janji pilkada, ya. Bahaya Bapak Ibu. Semudah itu, ya. Jangan ya, jangan sampai. Inti dari segala inti adalah kita pakai jalur langit, jangan berhubungan dengan manusia. Kecuali orang yang nggak kita sangka-sangka,
orang yang nggak kita kira-kira, Mas Regi apa kesibukan sekarang? Oh saya sekarang lagi ya di RDI aja mengabdi. Selain itu apa? Ya nggak ada. Mas Regi nggak punya usaha? Ya saya pengen usaha. Butuh modal berapa? 5 miliar lah paling. Ya udah minta nomor rekening. Hah? Nah, kecuali kayak gitu tuh ceritanya tuh, ya. Itu yang disebut namanya orang linglung. Emang benar Pak, yang namanya orang linglung tuh emang nyata. Real, ya. Tapi bukan berarti, Pak, bantu saya lah. Saya pengen buka usaha nih, butuh 5M. Nggak bisa begitu. Nggak bisa kita cari-cari, ngajuin proposal, bawa BPKB, nggak ada. Tiba-tiba bisa orang tua sendiri atau anak sendiri. Orang linglung itu. Bisa keluarga atau saudara atau teman. Atau terkadang orang yang benar-benar baru kita jumpai, baru kita kenal, tapi udah kayak keluarga. Udah kayak saudara. Kan ada kayak gitu kadang-kadang ya. Nah, ya. Yang penting jangan pernah mendoakan orang linglung itu adalah Pak Haji. Jangan. Ya. Jangan pernah berharap Pak Haji jadi orang linglung tersebut atau dikempit foto Pak Haji biar Pak Haji ngasih modal. Nih kalau ada nih, ya. Bukan apa-apa. Satu guru satu ilmu jangan saling ganggu lah. Ya kan? Kesian Pak Hajinya, mabok dikempit ya kan. Bu, Pak, tapi bener emang ada tamu RDI yang hobinya ngempit foto Pak Haji. Saking dia teledor, pernah ditemuin foto Pak Haji, masih ada tuh barang buktinya tuh. Di toilet. Jatuh tuh foto. Ya, Kang Nur ya? Luar biasa tuh. Di balik kertas, di balik fotonya ada tulisan hajatnya. Saya pengen umumin, Bapak Ibu ada yang kehilangan foto Pak Haji nggak pasti kempit ya kan? Pasti mukanya langsung merah itu. Aduh, itu yang saya cari-cari, jatuh di mana saya lupa. Jangan ya, tolong, saya minta tolong banget sama tamu RD yang terhormat ya. Janganlah dikempit foto Pak Haji. Ya, kempit tuh foto siapa presiden boleh lah, ya kan? Atau gubernur, silakanlah ya. Cari orang kaya raya yang sekiranya uangnya nggak kepake, kempit. Tulis nama, binnya siapa, hajatnya apa, bebas lah ya. Tapi kalau Pak Haji mah jangan atuh. Masa tega gurunya dia niaya ya? Walaupun tidak dia niaya secara langsung ya. Jangan. Bener Bu, tapi ini fakta ini Bu, real. Bahkan ada tamu-tamu dengan PD-nya, alhamdulillah saya dikasih uang bibit, saya disangonin sama Pak Haji. Kok saya tiba-tiba ngasih uang ya kata Pak Haji? Iya kan aku sebelum naik ke aula colek-colek dulu. Kasih uang sama Pak Haji, kasih uang Pak Haji. Aduh. Itu dia tanpa disadari Bu, dengan bangganya dia cerita, ya kan? Gurunya yang dikerjain, gubrak. Jangan dong ya. Iya sih bener, keren memang, manjur ya kan. Tapi jangan gurunya. Ya minimal bapak-bapak atau ibu-ibu lah udah saling tamu sesama tamu kerjain dah ya kan. Tetangga kek, suami kek, jangan. Ya pokoknya jangan Pak Haji lah ya, tolonglah Bapak Ibu ya. Kita hargailah gitu. Bagaimana kita pengen kobul gurunya dikerjain ya kan. Tega ya. Jangan ya Pak, Bu. Bukan nggak boleh, saya aja nggak begitu soalnya. Ya, kalau mau masih dari dulu. Laki bini, kamu kempit foto Pak Haji, saya colekin Pak Haji. Tiap hari saya ketemu Pak Haji, salaman Pak Haji, cium tangan. Sebelumnya ke toilet dulu, remes ya kan. Duitnya pindah ke gua, duitnya pindah ke gua. Jangan. Haram ya. Guru masa dikerjain ya kan. Mentang-mentang manjur keenakan ya. Janganlah. Makanya nanti Pak Haji takutnya nggak mau salaman lagi sama kita semua ya kan. Jadi serem, bukan apa-apa. Hah? Oh iya Bu, karena kan memang Pak Haji kan baru sehat lagi. Butuh apa ya? Takutnya kan Bapak Ibu habis megang kuman-kuman gitu ya. Maksudnya habis megang sesuatu, tangannya mengandung kuman-kuman, virus, bakteri kan. Ya, apalagi takut mengandung ya colak-colek. Aduh. Jadi Pak, Bu, nggak ada nih yang mau testimoni nih? Hah? Bapak? Ibu? Tadi ya Pak, maju Pak.
Bapak kayaknya waktu itu pernah maju ya di atas ya? Oh iya. Oh, alhamdulillah waras. Pak, perkenalkan lagi Pak. Nama siapa? Asal dari mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Satria dari Pandeglang. Bapak Satria dari Pandeglang. Dulu Bapak waktu Yang kedua kali ya. Yang pertama itu Yang pertama kesini. Kapan? Saya bulan apa ya? Bulan kalau nggak salah bulan Oktober ya. 2024. 2024. Testimoni itu waktu itu ya. Testimoni di sini. Waktu dulu mah saya cuman punya kesini cuman nekat doang kesini. Mone. Modal nekat. Modal nekat kesini. Sekarang sudah tidak nekat lagi. Alhamdulillah karena keyakinan. Sekarang juga masih yakin ya Bu ya. Satu yakin, kedua ke RDA itu harus bisa senyum ya. Bisa tertawa, bisa senang gitu. Modal. Walaupun kita walaupun belum sempurna, belum full, kita belum maksimal, baik dari sedekah atau ibadah yang lain yang ekstrim ya. Tapi alhamdulillah yang penting intinya kita yakin dulu Bu. Oke, nah. Satu yakin, keduanya kita paksain. Nah, harus kita bisa paksain di sini. Alhamdulillah saya dipaksain Pak ke sini. Yang pertama maksain ke sini harus ketemu sama Pak Haji. Iya. Nah, yang kedua mah alhamdulillah yang sekarang walaupun sedikit ya. Tapi alhamdulillah mantap. Mantap sedikit juga ya. Jadi yang terkabul apa Pak? Setelah Bapak yang terkabul kemarin alhamdulillah bulan kalau nggak salah bulan tahun baru kemarin ya. Tahun 2025. Ya. Saya mempraktekkan tawe-tawe ya. Senyum. Bukan. Hah? Cawe-cawe. Oh, cawik-cawik. Cawe-cawe. Cawik-cawik ya. Ya. Saya kan Bapak? ini bukan saya sebetulnya yang bikin rumah nih, Bang. Siapa? Kakak lagi bangun rumah. Nah, dia kan dapat bantuan nih. Dapat bantuan dari Batnas ya. Badan Zakat Amil, Basnas. Basnas. Nah, Oke. Nah, di situ kan udah dipoto tuh rumah tuh. Habis dipoto udah selesai, beres itu dipoto, duitnya udah cair. Nah, tiba-tiba itu di rumah itu ada masalah. Masalah apa tuh? Masalahnya dari tanah. Kenapa tanahnya? Tanahnya itu ada permasalahan dari keluarga. Oke. Nah, habis gitu itu akhirnya si tanah itu rumah itu nggak bisa dibangun di situ. Oke. Ceritanya nggak bisa dibangun di situ. Akhirnya itu si duit itu harus kembali lagi ke sana. Mau nggak mau? Mau nggak mau itu si duit itu. Karena tidak jadi dibangun. Iya, karena dia nggak mau di situ bangunnya, dia mau dipindahin rumahnya. Oke. Mau dipindahin ke tempat ibunya itu, ke ibu saya lah. Nah, akhirnya si itu musyawarah lah dari masyarakat. Nah, si duit itu harus kembali. Turun RT, turun pengurus, turun pokoknya keluarga dia lah. Ya. Turun semua nggak bisa. Itu duit itu harus kembali. Itu dapat duit 20 juta. Ya. Alhamdulillah 20 juta. Nah, akhirnya si duit itu harus kembali. Ya. Kata saya jangan dulu. Saya akan bilangnya ke kakak itu, Mak, jangan dulu Mak. Kalau bisa Mak kita yakin aja yang penting. Duit itu biar nggak balik lagi ke sana. Oke. Nah, gimana katanya itu harusnya Pak? Kan dia bilang, Pak, gini aja, saya bilang, Emak ke kamar telanjang. Si duit bawa. Telanjang itu si duit masuk ke barang Emak. Itu duit pasti milik saya, nggak diambil sama panitia. Duit itu dia diambil sama panitia. Sampai 41 kali balikan. Terus yang terjadi adalah adalah gitu, panjang cerita. Akhirnya si duit itu saya nganterin. Kata saya sama adanya John, saya bilang kamu kalau mau salaman ke panitia pegang barang kamu. Iya. Pegang. Remas. Nah, akhirnya salaman, pakai salaman. Pas itu di milik saya. Itu milik saya. Ya. Tapi alhamdulillah itu Bu, wasiat syariatnya ya. Iya. Dikabul itu. Itu duit mau diambilin, mau dibalikin ke dia, akhirnya dia nolak. Alhamdulillah. Akhirnya kata saya, Pak, ini duit mau dikemanain? Kata saya kan, ini kan Batnas. Ini pasti ini duit kan udah punya hak dia. Ini nggak bisa Pak katanya. Ini karena dia nggak bisa di situ. Nah, akhirnya habis gitu akhirnya dia bingung kali ya. Iya. Bingungnya kan dia mau diiniin.
Udahlah katanya duitnya balik lagi ke sana. Ntar gimana urusannya gimana, ntar aja kata panitia itu. Intinya mah nggak jadi balik aja nih. Balik, pokoknya duit itu nggak bisa diambil, nggak mau ngambil gitu panitia. Iya, yang tadinya balik lagi, nyuruh pulangin. duit itu dibawa lagi ke rumah. Akhirnya dapat 2 jam itu ngebel. Ya udah katanya ntar panitia ke situ lagi katanya ntar diurusin. Nah, akhirnya diurusin di si tanah itu, si rumah itu. Akhirnya alhamdulillah Pak, barokahnya itu alhamdulillah dikabul. Itu dibikin rumah tapi bukan di tempat itu, dibikin rumah di rumah yang lain, di dekat rumah ibunya itu. Alhamdulillah Pak. Buat si Basnas Buat ini tadi. Basnas itu di akhirnya lemah, akhirnya dibawa ke situ. Padahal itu udah nggak bisa kalau kalau dipoto di rumah itu emang nggak bisa Pak. Harus di situ tempat bikin rumah itu nggak bisa dipindahin gitu tanahnya. Menurut prosedur. Menurut prosedur di sana itu duit harus kembali karena dia nggak mau ngebangun di situ. Gitu. Tapi alhamdulillah barokahnya karomahnya itu dari RDAY, terus pakai tawe-tawe ya, pakai cabai-cabai. Cabai-cabai. Oh Bapak sambil nyuruh si emak itu? Iya, suruh si emak itu. Cabai-cabai dia telanjang di kamar. Iya. Mau dianterin ke sono. Ya alhamdulillah dia dipakai cabai-cabai kayak mungkin yang penting yakin mak saya bilang. Tapi alhamdulillah yakin dia dibangun sekarang selesai. Nah itu jadi uang sebanyak 20 juta. 20 juta dipakai ngebangun. Alhamdulillah cukup itu 20 juta itu alhamdulillah. Padahal itu bikin rumah itu sebetulnya Bu nggak bakalan cukup itu di segitu Bu. Bikin rumah potongannya itu 5 kali 6 meter itu sama WC itu nggak bakalan cukup Pak. Tapi alhamdulillah saya yakin mak yang penting ini duit bisa dipakai. Cukup ini duit. Cukup alhamdulillah yakin mak. Alhamdulillah cukup sekarang selesai. Beres sudah. Beres alhamdulillah Bu ya. Nah itu Bu yang penting kita yakin ke RDAY. Satu yakin, keduanya jangan ngeluh ya. Jangan ngeluh, jangan komen, jangan itu sifat yang 18 yang dipakai. Ya, walaupun kita belum ekstrim ibadah ya, walaupun kita belum sedekah yang ekstrim gitu ya, yang 10 miliar atau 10 juta atau yang berapa ya. Yang penting kita yakin aja dulu ya. Tapi kalau bisa itu paksain juga yang 10 juta. Tapi saya juga belum Bu, belum bisa. Yang penting saya kesini alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah barokahnya Bapak Haji karomahnya ya. Saya bisa ke sini. Bapak gimana perasaannya sebelum ke RDAY sama setelah ke RDAY? Sebelum ke RDAY gimana ya? Kurang ini juga Pak. Kurang apa? Kurang semangat lah gitu ya. Hidup itu kurang semangat. Emang ada cuman gimana ya? Minim lah gitu ya, kehidupan kita minim. Tapi alhamdulillah setelah kita ketemu sama RDAY, alhamdulillah ada pencerahan dari Pak Haji. Alhamdulillah kita terus disimak. Walaupun kita nggak sempurna, alhamdulillah sedikit. Kata Pak Haji, sedikit jalani aja dulu katanya. Jalani terus, jangan ngeluh gitu ya. Jalani aja terus. Gimana pencerahan Pak Haji kita ikutin aja dulu ya. Nah, gitu. Terkait sifat 18 Pak. Apa kabar Pak? Dulu Bapak sebelum ke RDAY juara 1, Bapak apa tuh? Paling juara 1 banget. Apanya nih? Sifat 18. Yang 18 itu yang banyak ngeluh Pak. Bapak hobinya ngeluh? Hobinya ngeluh. Bentar-bentar ngeluh. Bentar-bentar ngeluh. Terus jengkel juga Pak. Oh jengkelan juga? Jengkel, kan sifat saya itu keras gitu ya, maaf. Keras, karena kadang-kadang orang ngomong ini jengkel, kadang orang sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit tapi masih ada, walaupun masih ada, tapi sekarang berusaha, paksain kita ya. Mengendalikan sifat yang 18 yang terutama satu ngeluh, keduanya itu Bu. Jengkel yang paling dari sifat saya itu. Dulu kesenggol dikit, udah. Dulu kalau boro-boro ke senggol Pak ya. Ngomong sedikit aja, kadang-kadang kita udah ngebentak. Dia mau baru ngebentak sedikit, kita mau udah 4 kali ngebentak gitu. Nah itu tinggi. Tadinya sebelum sekarang kenal. Sekarang dikit-dikit. Masih ada tapi cuma sedikit-sedikit ditahan. Ya kadang belum tentu sehari sekali dah ibaratnya. Sekali enggak kayak dulu kan. Kalau dulu mau bentak bentar-bentar kena jengkel gitu kan. Terus ngeluh. Kadang-kadang ngeluh juga Bu, kadang-kadang ini, waduh gimana ya, besok waduh gimana ya, gitu Bu. Khawatir ragu-ragu gitu ya, gitu Bu. Sekarang udah bodoh amat? Sekarang alhamdulillah masa bodoh sekarang ya. Masa bodoh itu, ada Allah ini gitu. Yang penting kita sekarang yang penting ada Allah satu. Keduanya kita alhamdulillah ada karomahnya,
RDAY dan Bapak Haji Dodi Jadi Susanto. Bapak bersyukur nggak dengan Bapak ketemu RDAY? Alhamdulillah saya bersyukur ketemu dan sholatnya juga sekarang alhamdulillah. Jadi rajin? Dulu rajin gitu kan. Dulu mah kan belang betong kita kan sholatnya. Kalau bahasa belang betong mah kan. Itu sholat belentang-belentong kayak gimana Pak? Belum kadang-kadang gimana ya dari waktu intinya. Waktu nih biasa asar misalkan kita bisa jadi hampir maghrib gitu. Baru mulai asar. Iya, asar saat masalah tapi waktunya kita nggak ini nggak pol gitu ya. Berhubung kita udah ketemu alhamdulillah ketemu RDAY, sholat kita itu alhamdulillah waktu kita diutamain ya Bu ya. Diutamain waktu sholat, waktu duhur, waktu asar, maghrib kita disempetin gitu, dipaksain gitu. Ya alhamdulillah ketemunya RDAY, ketemu Pak Haji, nyimak alhamdulillah sekarang waras. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Bapak waras. Alhamdulillah waras Bu ya. Yuk kita simak terus Pak ya. Simak terus Pak Haji. Itu untuk kepentingan kita untuk apa ya? Untuk kebutuhan kita juga Pak ya. Alhamdulillah. Kebutuhan apa tuh Pak? Kebutuhan kan kita banyak hajat. Banyak mau. Banyak kemauan gitu. Itu Pak ya, walaupun kita nggak normal gitu ya. Maksudnya nggak normal nih gimana nih Pak? Coba diperjelas Pak, maksudnya nggak normal gimana nih? Kamu bilang walaupun kita nggak normal, kita berarti termasuk saya dong? Iya, maksudnya normal gitu, normal ibadah yang kurang ekstrim itu. Oh tadinya. Iya tadinya. Oh gitu. kayak Bapak tadi tuh bentang-bentong. Sholat gitu. maghrib mau asar. Enggak, sholat asar mau maghrib gitu. Oh sholat asar menjelang maghrib. Iya, maghrib. Bukan sholat maghrib di waktu asar. Bukan. Balik itu mah. Salah itu. Iya, memang kadang gini Bapak Ibu ya. Aduh, udah mau maghrib lagi nih. Astaga, belum sholat asar ya. Gini Bu, waktu itu mah ya ntar masih ada waktu ini. Gitu, dientar-entar akhirnya Pak, Bu. Kita kalau ada waktu, misalkan duhur nih, ntar masih ada waktu tanggung kan ada bahasa tanggung lah kalau bahasa Sunda mah kagok ya. Kagok. Iya, kalau bahasa Sunda entahlah kagok gitu. Nah, tapi Pak, kagok itu ciptaannya setan baik Pak. Setan baik itu suka begini. Kan kata Pak Ustadz, mending dilakuin daripada enggak sama sekali. Walaupun udah menjelang maghrib, yang penting sholat dah. Nah, itu kan setan baik tuh. Nahan-nahan, tapi tetap dikerjain. Kalau di RDAY nggak ada urusan. 10 menit sebelum azan udah standby di masjid. Bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu udah persiapan sejadah udah digelar. Ya kan? Gitu. Pak. Nah kan Bapak bilang tadi, Bapak jadi bersyukur ya setelah ketemu RDAY, jadi rajin ibadah. Sedekah apa kabar sedekah? Sedekah itu belum, masih ada tapi belum aduhai. Masih sedekah sedikit-sedikit tapi belum aduhai gitu kan. Tapi minimal kita adalah. Jadi rajin sedekah. Tadinya bontong-bontong. Boro-boro Pak. Malah pengen disedekahin. buat kita juga kan kadang-kadang minta kan orang lain gitu. Oh, berarti masih pengen disedekahin. Iya. Oh iya. Makanya dulu mah Bu, tangan kita di bawah, sekarang harus di atas. Ya. Wih, Alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit walaupun sedikit ya, paksain kita harus di atas tangan kita. Sedikit-sedikit walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya. Itu Bu ya. Ya alhamdulillah. Tapi kita yakin pastiin ya, harus pasti kata Pak Haji ya, harus pasti kita kita dikabul, pasti dikabul cita-cita. Makanya kita gede cita-cita, apa gede hajat, apa gede ngeluh atau gede komen gitu kan kata Pak Haji. Pilih mana kita Bu? Iya. Kira-kira pilih apa tuh? Jadi harus pilih hajat ya Bu ya. Pak, kalau menurut Bapak, orang-orang yang masih lemot nih ya, ini kategori lemot ya, bukan gak terkabul. Terkabul mah pasti. Cuman lemot aja emang. Wajar nggak sih kalau orang itu lemot karena masih hobi sifat 18? Menurut Bapak wajar nggak? Wajar. Sangat wajar ya. Sangat wajar itu. Karena ditinggalin sifat ke Allah itu dia nggak yakin ke Allah gitu. Nah, saya mau bertanya Bapak. Misal Bapak sekarang lagi punya duit nih 100 miliar. Terus Bapak pengen neraktir orang nih. Misal ada saya, terus ada Kang Nur nih berdua nih. Saya orangnya hobi senyum. Ya kan, nggak banyak mau. Tapi Kang Nur mohon maaf nih, orangnya muka jutek, muka suntuk, muka berak lah, ya kan. Kira-kira Bapak bakal ngajak saya neraktir nih ya, saya atau Kang Nur Pak? Pak Regi. Karena saya hobi senyum. Senyum gitu. Kalau itu kasusnya geli. Takut. Iya. Takut apa geli? Apa serem? Takut, kita kadang-kadang kan takut karena punya muka suntuk gitu ya Pak. Segitu pengen ditraktir. Ya kan? Nah, jadi begitu.
Iya cash. Enggak, kalau ini perumpamaan doang, Iya, perumpamaan, iya. aslinya mah enggak, aslinya mah enggak. Iya ini makan contoh, ya Contoh, contoh ya. gitu Pak. Contoh jangan marah Pak. Jangan Kang Nur dah, ibu itu tuh, yang lagi begini tuh. Ibu itu dah ya kan. Iya gitu Pak. Nah, jadi Pak, Bu, begitulah si Kobul. Kita habis jengkel nih kan. Saya kalau habis ngelakuin sifat 18, anjrit, balik lagi si Kobul. Padahal udah mau nyampe tuh. Ya kan? Entah berapa duit ya kan. Kadang-kadang saya habis ngelakuin sifat 18 nih. Aduh. Balik lagi dah si Kobul. Saya sadar diri, Pak. Makanya sekarang katanya kalau jengkel kita ucap kabul aja, kata Pak Haji ya. Kata Cair. Pak Haji, ya, terakhir. Lunas. Ya, lunas itu cair. Dikabul 10 miliar misalnya. Kalau kita jengkel, Sumpahin. kita Sumpahin positif. Sumpah apa namanya tuh? Positif. Positif ya, sumpahnya itu. Kita belajar, saya juga belum. Makanya kita belajar ya. Ya berproses lah. Proses. Minimal tadinya kita juara 1, sifat 18 ya jadi juara 10 lah. Lama-lama apa itu sifat 18? Sudah lupa tuh. Nah, ya kan? Soalnya ya Bapak Ibu mungkin bisa ngeliat sendiri ya, Pak Haji dengan gayanya yang mungkin berhadapan dengan banyak tamu, kadang-kadang kita sendiri yang gemes. Ini orang nanya lagi, udah Tapi Pak Haji enggak gitu ya. Iya, karena udah Haji tahu banyak ilmunya. Iya, Tahu ilmunya. gitu. Iya, makanya kita contoh, kita belajar, harus pasain katanya, harus kita belajar, simak terus, dikit-dikit. Ya. Berikut saya juga kan, ya sama-sama kita ikutin Pak Haji gitu ya. Iya. Itu karena untuk kepentingan kita sendiri gitu Bu ya. Untuk saya juga, mungkin Pak Regi juga mungkin belum sempurna kita ya. Emang kalau masih baru Pak, merasa pasti berat. Iya berat, emang berat. Baru tahu RDAY nih. Waduh, ini saya juara 1 jengkel nih. Ya, kalau lagi naik mobil kesenggol dikit, ngamuknya. Iya, kadang-kadang gitu sekarang bilangnya, waduh ini mah harus apa namanya? Nah, ini mah kiai juga katanya belum bisa ini gitu. Kita kan kadang-kadang kita positif ya. Ya. Negatif itu, negatif pikiran. Ya, benar. pikiran kita negatif di situ, Bu. Padahal itu kewajiban kita. Ya, sebetulnya kewajiban kita meninggalkan sifat yang 18 itu kewajiban sebetulnya ya. Biar jangan sampai apa namanya? Jangan sampai dikerjakan sama kita. Kita mah kadang-kadang positif negatif ya. Itu mah katanya kiai juga belum tentu bisa gitu kan. Kadang-kadang kan kita pikiran kita ya. Nah. Kadang-kadang suruh Pak Haji kadang ngeluh. Ngeluhnya kayak gitu. Waduh kata bisa enggak ya gitu kan, kita kan enggak yakin gitu ya. Makanya harus pasti bisa. Itu. Tapi berat. Pasti bisa. Emang berat, pasti Bu, bisa. berat ya. Berat enggak, Pak? Ya berat. Iya, berat kalau belum dijalani. Iya, kalau makanya apa namanya? Syukuri nikmati jalanin ya. Jalani, syukuri, nikmati. Karena kata Pak Haji, kata Allah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nah itu murka itu seperti yang mikir, komen, itu kata Pak Haji ya, bukan kata saya. Nih, gini nih Bapak Ibu nih ya. Mungkin selama ini kita sekolah dari kecil, kita mengaji, tidak ada satupun guru yang mengajar. Mungkin kita paham sifat 18 itu jelek ya, buruk ya. Tapi kita dalam penerapannya, kita kelewat gitu. Dalam prakteknya kita kelewat. Bukan berarti guru-guru di sekolah tidak mengajarkan sifat, tidak boleh melakukan sifat buruk ya. Juga guru ngaji kita selalu mengingatkan untuk tidak boleh sifat buruk. Tapi entah kenapa ketika di RDAY, suka nggak suka, senang nggak senang, harus kita tinggalkan, harus kita kendalikan. Ya, demi apa? Demi hajat terkabul, demi ridhonya Allah. Kenapa? Ya kadang-kadang Pak Bu, kadang-kadang orang maling juga, ya maaf ya cerita yang lain. Orang maling juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, emang orang maling juga ngajarin ke anak atau ke murid itu nggak maling. Ya. Kadang-kadang sifatnya positif ngajarinnya. Awas kamu jangan gini kan ngajarinnya yang baik-baik kali gitu ya. Ya kita juga kan kadang-kadang sering ngebohong ke anak, mah kita jangan ngebohong. Padahal kita sering ngebohong gitu kan ya, hobi ngebohong. Nah itu kadang-kadang gitu Bu. Ya gitu, makanya walaupun sifatnya itu busuk tapi ngajarin ke orang mah nggak busuk gitu. Ya. Nah itu seperti itu paling ya. Gitu kayaknya. Nah apalagi kita mau jadi pelakonnya nih. Si orang yang sudah siap dalam segi kondisi apapun menerima uang 10 miliar. Ya. Jadi sadari Bapak Ibu, kenapa kita belum qabul, karena kita sebenarnya belum pada siap. Sok-sokan aja rajin sholat, bangun jam 00. Tapi mah kalau itu uang udah ada 10 miliar di tangan, kalau kondisi belum siap ya, langsung lupa ke RDAY ya,
langsung gak nyimak lagi. Iya, kata Pak Haji juga jangan dulu apa namanya, jangan dulu ngucapin apa mau ngasih gitu, harus dikerjain dulu ya, harus dikerjain dulu itu gitu mah kan. nggak boleh jadi tuan kecil. Iya, jangan diperkecil gitu. Intinya Bapak Ibu ya, kenapa saya belum terkabul? Karena kita belum siap. Kalau kita udah siap pasti kabul. Ya masih lemot ya Bu ya, masih lemot. Kesiapan dari isi hati kita dulu dah, ya kan. Jadi kalau kita udah siap bener-bener, itu sebenarnya Pak Bu, duit 10 miliar bahkan 100 miliar tuh, udah pada OTW semua, pada ngebut itu, ya. Pada nungguin. Iya. Pada nungguin kita ya. Pada nunggu kapan lu ready ya kan. Gue udah siap nih, masuk ke rekening tapi cuman ngambilnya kita nggak bisa. Nah itu. Hobi kita nih masih belum ekstrim. Coba dah Bapak Ibu ya. Aduh, demi hajat terkabul dah, gua sementara nggak mau ketemu manusia dulu dah. Karena manusia nih apa? Biang kerok masalah. Ya kan? Tapi kita nggak bertemu manusia, juga kita jangan pegang handphone. Handphone ini kadang-kadang buka berita, aduh jadilah kita komen. Iya. Ini cewek bajunya kurang banget ini. Celananya kayak kurang bahan. Kan komen tuh namanya tuh. Iya. Mulut nih nggak sanggup untuk tidak berkomentar. Ya. Kadang-kadang ngejelekin ya. Belum tentu itu jelek. Kita dijelekin aja ya. Iya, belum tentu itu jelek. Nah, jadi sementara Bapak Ibu ya, kalau bisa pengen terkabul cepat, lupakan dulu lah sama orang-orang di sekitar. Handphone paling kalaupun mau buka ya YouTube-nya RDAI aja dah. Ya, sifat busuknya itu ya Pak Regi ya. Ya, jadi kita oh iya kata Pak Haji nggak boleh begini. Nyimak terus sampai kita hatam, sampai kita, ini kayaknya saya udah nonton dah. Oh iya nih yang ini belum nonton nih. Oh begini. Nah, isi dulu kayak gitu-gitu Pak ya. Jangan buka lambe tura, jangan buka berita-berita tentang Indonesia begini. Ya simak yang bagus-bagus aja kali ya. Ya yang positif-positif. Yang positif bener aja, Pak. Kita gitu. ke dokter dan lama-lama otak kita jadi bersih gitu kan. Hati kita jadi lega, jadi enteng. Kok jadi enak ya sekarang ya. Saya nggak gemerungsung, apa-apa nggak diburu-buru. Biasanya kan kayak orang kesetanan, ya kan? Iya. Waduh. Gelisah gitu ya. Semua seperti gelisah. bawaannya pengen buru-buru aja. Kayak mau dijemput malaikat Israel aja buru-buru. Iya, buru-buru gitu kan gelisah itu. Akhirnya timbul gelisah gitu lah ya. Malaikat Israel juga masih standby kok, belum mau manggil, ya tenang aja Pak. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kita pengennya buru-buru ya. Buru-buru pengen hajat kita dikabul, tapi kita mau ekstrimnya nggak kabul kitanya. Nggak gitu. rono. Iya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang emang gitu. Kita sifat kita itu gitu. Ya, makanya wajar Pak Haji ngarahin ke kita seperti itu wajar ya. Karena itu sifat 18 itu emang dari diri kita semua. Itu. Jadi orang-orang yang kabul cepet ya walaupun masih ada ya kadang sifat 18-nya kelewat ya. Tapi minimal Pak, dia udah banyak melakukan segala sesuatu tentang kebaikan. Baik dari ibadah, sedekah, dan lain sebagainya. Itu. Ya alhamdulillah kita ketemunya sama Pak Haji, saya bersyukur ya. Kita doain Pak Haji mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, pasti panjang umur ya. Amin. Panjang umur, banyak rezekinya, dikabul semua yang datang ke sini. Pak Haji pengennya dikabul semua. Amin. Gitu. Kita doain panjang umur ya. Amin. Keluarganya juga panjang umur. Amin. Oke, yang bukan mudah-mudahan pasti panjang umur, pasti. bisa apa namanya, bisa nyaksin kita sukses semua. Amin. Ya. Disaksiin sama Pak Haji sama Eyang semua keluarga Pak Haji, kita doain diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Dijauhin dari mara bahaya ya. Orang-orang yang zolim ya, Zolim. orang-orang yang hatinya busuk. Yang seperti tadi itu foto apa Pak Haji digempit, awas jangan itu ya. Masa guru dianiaya gitu. Itu balik lagi ke situ Bang Regi. Iya. Ya itu salah satunya ya. Sip. Maaf ya, segitu aja ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak dari Banten. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Emang kalau udah memahami, ngomong aja tuh enteng. Maksudnya kayak memang benar seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kalau udah kayak itu kita harus begitu, ya. Cuman satu hal nih Bapak Ibu, ya. Sebenarnya kita mengejar kabul tuh paling gampang. Kayak kita mau mendapatkan pasangan itu gampang. Nikah kan endingnya kan. Nah, yang paling sulit atau rumit menjalankannya, ya. Tapi jangan kita bilang sulit, ntar sulit beneran. Juga jangan kita bilang rumit. Pasti bisa, pasti mudah, pasti lancar. Seperti itulah kabul.
Hah? Ya walaupun sulit. Walaupun sulit jangan dibilang sulit. Begitupun kabul. Kenapa? Kita kan pasti datang ke RDAY begitu kabul 1, ada hajat berikutnya kan. Ibaratnya cair 1M nih, pengen dong cair 2M, pengen dong cair 3M, dan seterusnya, ya kan? Nah, kuncinya Pak, Bu, ya, ketika kita sudah meraih kabul itu udah di genggaman tangan kita, gimana caranya hajat berikutnya kabul lagi, kabul terus, ya kan? Gimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu nih, kalau sudah terkabul ya, ini Bapak Ibu harus, yang pertama adalah ucap syukur. Ya, wajib. Ucap syukur tidak hanya di lisan, tapi juga harus di perbuatan. Apa tuh? Sedekahnya gempur. Kemarin sedekah subuh cepet, sekarang naik level 200, hantam, ya kan? Itu kabul yang kedua, cepet Pak. Yang kedua, yang pertama tadi ucap syukur ya, kedua, udah kabul, jangan kabur. Ya, kebiasaan tamu-tamu RDAY yang jadul ya, yang dulu-dulu, udah kabul, kabur, udah nggak pernah nyimak YouTube lagi, bahkan udah nggak bangun jam 0 lagi. Saya capek lah ya kan, ya silakan kalau capek. Ntar kalau nyungsep lagi, ya datang sih datang, ujung-ujungnya Pak Haji 2 tahun yang lalu utang saya kan 4M, alhamdulillah beres tuh Pak Haji, usaha saya naik lagi. Sekarang nyungsep lagi utangnya 10M Pak Haji. Kata Pak Haji, yes, alhamdulillah. Jangan Bu, udah kabul jangan kabur kalau bisa. Bagi yang jauh-jauh minimal datang sebulan sekali lah. Nggak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Minimal ikut tahajud malam Jumat, ngecas biar nggak lowbat, ya. Jangan sampai setahun nggak datang, ya. Endingnya nanti nggak enak ceritanya. Tuh, kedua, udah kabul jangan kabur, ya. Ketiga, berdoa minta sama Allah biar istiqomah memuliakan anak yatim. Itu kabul tuh datang lagi cepet banget, ya kan? Juga minta sama Pak Haji sabdain ya biar saya istiqomah memuliakan anak yatim, saya sedekah terus nggak pernah putus, naik levelnya. Pasti bos. Nah udah cukup Pak Haji ngomong kata pasti bos. Udah selesai karena ucapan guru itu mustajab, ya. Ketiga ya, keempat ya, sebisa mungkin Bapak Ibu kalau udah kabul jangan salah ucap. Apa tuh? Biasanya kalau lagi proses menuju mengejar ridhonya Allah, ya, malam jadi siang, siang tetap siang, ya, gas terus, kabul, ya kan, sibuk, saking sibuknya badan capek, pegel, aduh pegel banget, capek banget badan, ya kan, nggak boleh Pak, itu namanya salah ucap, ngeluh, ya kan, aduh jam segini belum sholat, gimana ceritanya nih, kebanyakan haduh, ntar kalau ngeluh lagi, Allahnya bingung. Diskusi sama malaikat Israel. Menurut malaikat, baiknya kita ambil lagi asetnya, nyungsep lagi, atau jemput paksa. Kalau menurut saya, Allah ya, kayaknya jemput paksa dah. Ntar kalau ditarik asetnya semua, datang lagi ke RDAY, ya kan? Oh begitu, yaudah, jemput paksa. Jangan ya. Resiko terburuk adalah nanti kita, Allahnya, ini orang kufur nikmat ya. Pokoknya mau dalam kondisi capek, tidak capek, waktu apapun tetap harus alhamdulillah ya. Jangan salah ucap intinya. Ini kok kemarin sebelum ke RDAY sepi banget, saya sampai banyak nganggurnya. Giliran udah ke RDAY rame banget warung, sampai nggak sempet makan. Nah, ucapan adalah doa. Nanti nggak bisa makannya, tahu-tahu masuk rumah sakit. Mau makan apa aja nggak enak. Anggur manis dibilang pahit. Aduh, jangan ya. Jadi nggak boleh salah ucap. Sama terakhir nih Bapak Ibu nih, kalau udah kabul, jauhi energi negatif. Ya, orang-orang yang hobinya julid, yang hobinya ngomongin orang nih, sorry, lu bukan circle gua. Gua nggak butuh orang-orang yang banyak cakap, banyak cuap-cuap ngomongin orang ya. Buang waktu, nular soalnya kayak gitu-gitu, ya. Nih yang bagus nih, obrolannya menarik nih. Tentang kebaikan, tentang memuliakan anak yatim. Ini ngomongin tetangga, sorry ya, jangan ya. Bahaya Pak, Bu, kadang kayak gitu-gitu nular. Ntar kita
kobulnya lemot ya. Yang ada ntar takutnya nyungsep lagi. Jangan ya. Jadi itulah 5 poin yang harus dilakukan Bapak Ibu ya sebisa mungkin. Ingat-ingat dah nanti ya juga ya. Pantas ini tamu nggak kobul lagi atau dia hajatnya lemot atau dia nyungsep lagi. Pasti melanggar tuh. Kebanyakan kayak gitu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau testimoni lagi? Barangkali? Tak ada? Ibu? Bapak? Ada yang terkabul? Wah mantap, sini Pak maju Pak ya. Pokoknya kalau ada testimoni pasti hajatnya kabulnya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Pak? Alhamdulillah, terima kasih Mas Regi. Yap. Nama saya Sodri. Bapak Sutri. Soderi. Alhamdulillah. Dari mana Pak asal? Dari Tangerang Pak. Tangerang, Dari Banten. Cisauk. Oh. Alhamdulillah saya udah genap 1 tahun nih. KRDAY? Ya, KRDAY. Awal pas puasa, akhir puasa mendekati 2024. Oke, Bapak dulu tahu RDAY awalnya dari mana? Awalnya saya kenal dengan RDAY itu ada temen itu udah kesini? Belum. Dia datang ke rumah saya. Cerita nih. Dengan cerita dia nonton YouTube itu serius banget. Kita lagi kerja, dia nonton YouTube, kita sapa. Pak nonton apa? Kita ngobrol kok nonton HP aja itu. Nah habis itu dia ngunjukin. Ini video apa nih? Kok hutang lunas gampang banget gitu kan? Kata siapa tuh? Kata isi YouTube-nya nih, kata Pak Hajinya. Hutang lunas tanpa bayar. Nah di situ ternyata saya tanya, sudah berapa bulan nonton YouTube ini? Gitu. Udah lama Mas, udah lama nih. Gitu, udah lama. Terus tahunya dari mana? Dia dari ibunya Pak, dari Cilacap Pak. Jadi satu kampung itu alhamdulillah itu sudah sukses semua ikut di RDAY. Gara-gara nyimak RDAY. RDAY. Wow, tepuk tangan dulu dong. Satu kampung di Cilacap. Termasuk itu Pak Haji, Pak itu yang dari Cilacap itu. Bu Ridwan. Ya, Bu Ridwan, terus Juragan Sapi itu yang utangnya itu tetangganya depan rumahnya teman saya itu. Di Cilacap. Di Cilacap, di Sidarja. Nah, pas begitu karena saya tidak hobi nonton YouTube, saya serahkan ke istri. Coba nih saya kirim langsung ke istri saya, suruh disimak. Istri ikut nggak nih? Alhamdulillah ada. Oh ada. Oh iya. Dia bagian nonton. Penyimakan. Oh iya. Ada yang kira-kira bagus sampaikan ke saya. Oke. Nah, selang 2 hari saya tonton, terus saya ajak yang itu temen, saya ajak juga. Ke sini? Iya. Tahun lalu. Oke. Pas puasa dia bilang nggak punya duit Pak. Ayo, nggak apa-apa nggak punya duit. Gaskan aja. Nah, gitu. Ini Bapak Ibu ya. Saya ajak tuh. Yang penting transport nanti rumah saya, ntar pakai mobil saya. Situ dan cerita dulu nih. Nanti biayanya banyak Pak kalau ke sana. Iya. Nah, satu sedekah Jumat, sedekah subuh, terus santunan. Jangan mikir itu dulu. Kita berangkat, kita lihat dulu. Oke, survei dulu. Nah, ini yang paling benar nih. Survei kita di sini pelangap-pelongo, Pak. Awalnya pelangap-pelongo kita. Kita celinguk. Ini siapa? Harus bagaimana gitu kan? Iya. Nah, alhamdulillah saya tanya ke informasi. Resep. Nanti Pak, nanti ada pencerahan di atas. Kita ke atas. Oke. Habis di situ saya nyimak. Terus saya berdua tuh sama istri kesini lagi tuh selang 3 hari. Setelah pulang bareng si teman, datang lagi ke sini. 3 hari kemudian. Ya, saya datang, saya pengen sedekah nih. Kita nggak tahu tuh. Saya ngeliatin di buku udah sedekah nih. Kita sedekah lah, ikut sedekah. Terus besoknya saya tanya lagi ke yang sudah pada datang. Ini privat maksudnya gimana sih gitu. Oh iya. Saya tanya tuh penasaran privat, saya penasaran dengan privat. Akhirnya ada orang Lampung sudah 1 minggu di sini, dia belum bisa privat. Karena nilainya 1 juta. Jadi sudah daftar, sudah ditulis, sudah 1 minggu, harusnya dia pulang belum pulang. Lah terus ada yang ngomong tuh, pas ada orang di Jawa, gabung aja numpang sama Om Ferry. Wah, mana nomornya? Ada lu, langsung dikasih. Telepon. Pak, saya nggak punya duit tapi saya ingin privat, bagaimana? Ya harus daftar bis dulu.
Oke, saya daftar, saya jalan berangkat sendiri dan jalan sana saya ketemu di sini. Disitulah saya privat pertama dengan Pak Haji. Nah, sedekah tuh enggak? Sedekahnya sedekah di sini saya ikutnya privat sedekah. Berapa? 1 juta. Oke. 1 juta. Terus privat rombongan. Ikut rombongan. Ngobrol sama Pak Haji. Ngobrol. Kata Pak Haji, ya pokoknya ya suruh mandi malam, mandi pandan. Iya, bangun jam 00. Alhamdulillah ya, mandi pandan itu kita juga malu kucing kita nih. Kenapa tuh, Pak? Metik pohon tetangga kita pandannya gitu. Kita kan belum tanam, Pak. Gitu, Pak. Awalnya nih suka ditanya, Pak Sutri, buat apaan tiap hari pandan? Oh enggak, saya mau bikin bubur. Gitu aja kan. Kita banyak pohon tuh. Begitu ini saya metik pandan 9 lembar. Saya ikat di bak. Bahkan di bak pun ada tamu sempat nanya, pakai apaan tuh Pak Sutri? Pakai pandan. Pakai guru mana nih gitu kan? Pakai guru mana gitu? Enggak, ini wasilah aja biar kita wangi. Sejaknya seperti itu. Ini biar kita wangi aja. Kalau mandi dengan pandan kita aromanya jadi wangi. Nah, alhamdulillah pas begitu kita sudah privat dan kita punya hajat. Hajatnya karena saya ini percetakan, Pak. Ya. Karena di tahun 2024 pas lebaran itu kita lagi sangat-sangat terpuruk. Lagi alhamdulillah. Tagihan itu anugerah nggak ada yang bisa ambil. Tagihan itu kita mau pulang ini satu keluarga cuma 3 juta modal. Iya. Saya meyakinkan istri, saya tidak bilang nggak punya duit, pulang aja, jangan takut. Pulang ke mana tuh? Pulang ke Cilacap, Pak. Dari Cisauk. Oh, Cisauk tinggal. Kita tinggal dengan modal 3 juta. Alhamdulillah di jalan terus masuk tagihan pada Pak. Yang tadinya pada nyangkut. Alhamdulillah. Kobul itu. Kobul. Setelah privat tuh. Setelah privat. Dan yang itu kan permintaan pertama. Permintaan yang kedua itu pengen rame lagi cetakannya. Oke. Customer yang sudah tidak pernah datang lagi. Oke. Alhamdulillah Pak. Itu Kobul Pak. Semua customer lama itu yang perusahaannya masih itu datang semua Pak. Balik lagi. Kita kaget. Pas begitu kita capek nih, karena banyak kerjaan capek. Saya ngomong ke istri, sampean salah ngomong, salah doa. Harusnya minta duit yang banyak, minta pekerjaan datang. Jadi kerjaannya banyak, setiap hari kita capek. 18 jam kita kerja Pak. Wow. Gitu. Nah disitulah kan waktu itu saya sempat WA juga ke Pak Haji. Tapi omset tuh alhamdulillah naik. Naik sampai sekarang pun alhamdulillah stabil. Ya kan? Nah disitulah. Apakah saya jabri Pak Haji? Pak Haji, ini salah minta nih Pak Haji. Mintanya customer datang lagi, harusnya minta duit yang banyak gitu kan. Nah di situ salah. Tapi alhamdulillah dengan minta pekerjaan duitnya pun otomatis mengikuti fleksibel. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua di bulan Agustus saya punya anugerah itu waktu itu kan 120 juta. Utang. Ke bank apa perorangan? Bank. Oke. Saya top up itu di Agustus kemarin itu 50 juta. Saya top up. Tujuan top up itu saya nggak mau ngambil lagi. Ya. Ternyata apa? Saya bilang, kenapa Pak Sutri nggak ambil lagi? Ya. Kalau situ sampean bank bisa menyediakan 3 hari bisa cair sambil saya bilang begitu. Ya, termasuk doa itu. Walaupun kita nyari anugerah itu doa karena kita meminta. Nah, dapat dia maksudnya kalau 500 juta saya kasih. 1 minggu saya proses 500 juta. Wah, saya nggak banyak-banyak Pak. Saya minta jadi 100 juta. Kalau 100 juta nggak dikasih. Oh, gitu nggak dikasih. Malah dia mau cari 500 juta. 500 juta. Itu habis itu yaudahlah 200 aja. Bapak ambil 200. Ya 200 nih. Yaudah 3 hari bener Pak. Cair 300. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, itu satu ya. Butuhnya 50. Butuhnya saya 50 itu kan karena kan saya ngambil pinjaman itu biar sinambung gitu loh. Artinya karena saya muterin modal, saya top up 50, saya ngambil cepet nggak boleh. Kalau cepet nggak dapet Pak. Gope saya kasih. Nah, itu 2 hari itu cair, itu semua bank telepon, Pak Sutri mau ambil 10
10M, 5M saya kasih. Lah, saya buat apa? Ambil nggak? Enggak, saya nggak berani. Karena saya bingung. Saya buat apa gitu loh. Saya belum ada arahan bagaimana. Murid Iya. tidak lulus. Itu. Kan kata Pak Haji, ambil aja bos. Itu. Orang pengen ngutang setengah mati nih, utang 10M Saya mikir nih, ditolak. sama istri diskusi nih. Diskusi. Ya, diskusi sama customer saya diskusi. Ini ada nawarin 10M. Suruh diambil. Tadi tapi saya punya hutang, saya punya di bank ini, nggak masalah, bisa diproses. Wah, habis itu saya bingung. Terus customer bilang, Parwan sama saya. Parwan. Oh. Terus si customer bilang, ayo bagi 2. Saya bilang, wah resikonya di saya nih nanti. Kalau dia nggak bayar, saya beresiko. Wassalam nanti. Akhirnya sambil keputusan saya tidak ambil. Wah, gitu. Tapi alhamdulillah dengan nilai 200 kita berdoa bermunajat terus. Saya selama habis lebaran selama 2 bulan itu full sholat jamaah ya. Sholat jamaah full dan sholat sunnah jangan ketinggalan. Itu yang saya sampai dipanggilnya tuh sekarang kayak ustadz ya. Gitu kan. Kita sampai malu sendiri dipanggil kayak ustadz sekarang. Pak, kalau dipanggil ustadz sekarang jangan malu, Pak. Iya. Karena ustadz itu memang secara makna sebenarnya itu ya orang yang ilmunya tentang agama ya jauh lebih banyak gitu ya. Kalau kata Ustadz Dery Sulaiman, ustadz itu sebenarnya kan usaha taat. Ya kita dipanggil ustadz amin aja. Amin. Alhamdulillah ya kan. Ya kita nggak tahu mana tahu jadi ustadz beneran ya kan. Amin. Nah ucapan adalah doa. Ya. Nah setelah itu ya, jadi kita saking rajinnya ke masjid, istri saya sampai nyerahin, silakan saya yang kerja, sampai yang berdoa. Kita bagi tugas nih, Bapak yang saya yang berdoa, yang ibadah, diperkuat. Istri kerja. Satu kena kerja kita di rumah gitu. Oh jadilah bapak rumah tangga. Iya. Akhirnya kita setelah 2 bulan itu orang kan banyak bertanya. Belajar apa sih? Kok sampai segitunya gitu. Saya belajar mengetuk pintu langit. Saya bilang gitu. Cuma saya nggak jawab. Ada yang pernah yang nanya itu dia pernah melihat YouTube-nya. Saya bilang di Ciampea gitu Bogor. Dia pernah ini ya. Iya. Terus alumni sini di zaman corona itu kan karena sering lihat status saya, dia ngeliat, oh bapak kesana ya, iya, dulu saya kesana pak, gitu. Kenapa nggak sekarang lagi nggak kesana? Saya bilang gitu. Oh udah lama pak saya nggak kesana, oh gitu. Nah yang sudah pernah lihat itu dia pun nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Saya udah enjoy dengan ikut seperti ini. Nah, temen tetangga yang sudah pernah ngeliat YouTube-nya tapi tidak mau pernah ke sini gitu loh. Oh. Seperti itu. Maksudnya kan saya anjurkan, ayolah datang ke sana. Ya. Nah, di situ. Itu saya dengan pinjaman kedua tuh 200 juta itu, alhamdulillah saya nggak pernah mikirin potongannya, Pak. Tapi saya tidak berdoa. Saya hanya berdoanya kalau mau dilunasin aja. Monggo. Tapi yang pertama pinjam itu saya selama 1 tahun ya mah itu nggak dipotong pak, cuma dipotong harusnya kan potong 3.800.000. Iya. Saya cuma dipotong itu 800.000 pak. Sudah kaget nih punya duit nih. Ada punya duit itu jadi totalnya itu hampir sekitar 27 juta. Nah saya tanya ke bank, ternyata pas begitu selidikin baru kepotong 800. Oh yaudah saya bayarin aja, saya masukin lagi. Yaudah silakan dipotong lagi karena haknya dia kan, karena saya pinjam saya harus bayar. Nah itu setelah itu. Tapi dengan yang pinjaman kedua ini alhamdulillah nikmat. Nikmatnya apa? Saya sudah pakai buat renovasi kontrakan, buat renovasi rumah, buat beli motor. Tapi kondisi itunya masih ada 40% masih ada lah gitu. Sisa hutang? Sisa saldonya gitu kan. Oh iya. Jadi kan alhamdulillah sudah berjalan dari Agustus gitu. Artinya kan percetakan ini berjalan. Progres Surplusnya bagus progresnya. Seperti itu. Nah, itu yang yang jalan. Dan yang hari ini nih tadi anak
kan saya ngajarin anak susah banget Pak. Apa? Anak saya ajarin untuk ikut sini susah. Oke. Nah, kalau anak usia berapa? Sekarang 21 tahun. Cowok cewek? Cowok. Masih bujang? Masih bujang. Oke. Nah, Diajakin susah banget. susah banget karena dia udah bandel banget juga. Jadi kalau bekerja itu nongkrong aja gitu kan, selesai bekerja di tempat orang tuh nongkrong begadang sampai pagi, siang tidur, terberangkat kerja lagi. Oke. Sholat pun agak susah. Nah, saya juga pakai ilmunya Pak Haji ini dengan wasilahnya colekan. Iya. Colek lemes. Sentuh 8 kali kita 9. sebut hajat kita sebut dan anak kita nurut dan taat perintah Allah. Iya. Pencet remes lagi, kita usapkan. Pas lagi tidur. Terus kita kalau habis sholat malam kita tahajud, kita langkahin. Alhamdulillah dia mulai nurut. Sudah 4 bulan ya Mah. 4 bulan ini dia udah mulai respon, sudah mulai waras lah gitu ya. Tapi belum mau kesini dia. Belum mau. Saya kasih tuh videonya satu. Waktu itu dia usaha sedikit agak bermasalah. Dia kan live handphone iPhone. Khusus spesialis iPhone. Iya. Gitu. Dia live itu seminggu paling dapat 1, sebulan dapat 1. Saya kasih tuh videonya Pak Haji. Pelajarin ini. Simak. Gitu, simak. Sampai 3 hari belum dibuka tuh YouTube tuh. Belum dicentang itu. Awalnya paksain sama saya. Buka dulu. Begitu dia dibuka, gitu-gitu aja ya. Oh gitu. Oke. Saya sabar. Pas mau puasa ini dia tanya, "Lu punya duit enggak?" Dia bilang, "Enggak punya ya." Ya. Oke, kalau nggak punya. Terus usaha gimana? Minta modal ke ayah. Oh yaudah, oke saya jalanin. Dia minta saya kasih. Tapi balikin ya. Begitu itu balikin. Jadi saya sebagai penanam modal, bukan situ minta ke ayah, tapi saya penanam modal. Jadi dapatnya untungnya berapa? Bagi hasil ke ayah. Iya. Biar sama-sama jalan. Akhirnya oke. Nah, terus kita waktu itu kan kita ikut kelompok ya. Ya. Nah, kita ikut kelompok itu, ya ini HP belum laku nih. Nah, terus pas lagi hajatnya anak yatim di atas kapal, sama munajat sama Allah. Ternyata istri sama saya sama doanya. Apa tuh? Minta biar anak itu usahanya jalan. Alhamdulillah 1 hari itu laku 5. Handphonenya? Alhamdulillah handphonenya laku 5. Gitu. Setelah Bapak perjalanan itu? Posisi lagi berdoa nih. Selesai berdoa jam 6. Dia jam 8 malam live itu laku 5. Wow, luar biasa. Itu doa anak yatim. Setelah itu kita pulang, dia itu saya kasih nonton, belum mau, tapi nonton di video saya yang saya kirim ke dia nonton. Akhirnya hari ini kejadian tadi, saya berangkat ke sini, anak pakai mobil berangkat ke Bogor. Mau nagih hutang, dia punya ada customer yang belum bayar sama dia. Nggak banyak sih, handphonenya cuma nilainya 7 juta. Total 7 juta, dia belum bayar. Sudah disamperin 2 kali sama temen-temennya juga, disamperin ke sana sampai berantem sama orang tuanya yang di sana. Terus nggak ada hasil, tak suruh minta tanda tangan RT di sana. Alhamdulillah dapat tanda tangan, perjanjian. Harusnya tanggal 5 kemarin. Dia telepon duluan, nggak ada dana buat pembayaran. Hari ini dia pagi jam 9 ngomong, "Ya saya mau nagih, ada temennya nggak?" "Nggak ada ya, jangan sendirian." Karena di sana waktu itu sudah emosi, jadi kalau bisa bawa temen. Nah, buat kontrol. Akhirnya saya tanya, "Celana udah dibalik belum?" Nah, udah ya, udah dibalik. Oke. Kalau celananya sudah dibalik, oke, sekarang berangkat aja ke sana. Nanti jangan lupa mau ketemu remes aja, jangan takut. Papa ngambil pura-pura ngambil apa, remet aja. Nanti sebutin agar dia nurut. Bayar. Ternyata pas tadi jam berapa ya mah? Habis habis Isya itu kita WA. Gimana? Udah cair. Udah ya, udah dibayar.
ada ini enggak, ada emosi enggak di sana? Enggak ada, langsung dibayar. Alhamdulillah. Beres tuh. Beres. Dan dia baru kan saya bilang, kamu kan sudah punya guru tuh. Kamu sudah melihat YouTube-nya Pak Haji, itu udah sama saja kamu udah jadi muridnya. Udah jangan takut. Jangan takut. Karena kalau kamu belum nonton, cuma dikasih tahu doang sama ayah celananya dibalik, itu belum ada gurunya. Nah, sekarang kan kamu sudah nonton YouTube-nya, sudah dibalik. Berangkat aja. Kita berangkat ke sini, dia berangkat ke sono. Iya. Nah, alhamdulillah. Bus Isa kita telepon sudah cair. Nah, ini wasilahnya juga kita menggunakan ilmu kearifan lokal ya. Jadi secara tidak langsung memang banyak sekali lah. Kalau anak saya yang kecil itu Pak, itu udah pakai Pak, karena dia pertama ikut kesini juga. Usia berapa yang kecil? Usia 11 tahun. Oh, 11 tahun. SD. Cuek aja dia pakai. Jadi dibalik, kadang-kadang kaosnya dibalik dah, gitu. Dia juga nanya, tapi anaknya jadi periang Pak, periang. Memang kalau bandel ya masih bandel lah, cewek. Kalau disuruh masih agak susah. Tapi dia jadi periang, artinya dia sakit-sakitan juga, alhamdulillah enggak. Terus kemarin dia sakit gigi, minta diobatin. Wah kalau ilmu sakit gigi kan ini udah di RDAY itu udah ilmu yang sangat dasar lah ya kalau menurut saya. Karena pasti sembuh. Pasti sembuh. Yakin itu udah pasti sembuh kalau yang namanya sakit gigi, apalagi kalau ibunya yang nyolekin itu lebih cepat. Kalau bapaknya yang nyolekin itu masih hitungan jam. Kalau ibunya yang nyolekin hitungan menitan. Karena beda kalau punya perempuan sama bapak itu beda. Iya, karena yang ngeluarin ibu, bukan bapak. Keluarnya dari ibu. Iya. Lanjut. Sembuh, alhamdulillah tuh. Jadi kita yang jadi pasiennya RDAY itu jangan ragu Bu, jangan ragu. Saya punya hajat yang sampai sekarang memang belum ya, tapi setiap harinya sih meningkat. Artinya saya punya hajat penghasilan itu pengen 1 hari 10 juta. Oke. Itu hajat ya, hajat saya. Saya udah pokoknya doanya itu terus. Setiap ada orang doa saya doanya itu. Nah, itu tapi ya udah meningkat sih. Artinya walaupun dalam 1 hari ini tapi jackpotnya kadang-kadang ada. Jackpotnya. Karena saya percetakan. Jadi kalau orang usaha itu lebih gampang. Kalau timbang orang kerja pun sebenarnya gampang karena ilmu kearifan lokal ini kita tidak perlu biaya banyak, artinya hasil keluar biaya banyak pun hasilnya ada ya Mas Reki ya. Beda kalau kita minta tolong dengan orang pintar lah, sebenarnya dukun lah gitu. Itu kan sudah kita minta, kita yang ngerjain gitu. Jadi plus minusnya tuh jauh sekali gitu loh. Dengan ilmunya RDAY itu tinggal berdoa aja udah gitu. Yang penting saya mintalah untuk Pak Haji biar saya disabdain, biar sukses dunia akhirat. Itu aja sebenarnya sih. Mudah-mudahan lah. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kadang orang ya, Pak Haji sabdain saya dong, sabdain saya gitu. Bahasanya gini, sabda itu nggak akan bekerja kalau kitanya tidak melakukan, tidak berbuat. Tapi tanpa disabdain juga, ya. Kalau kitanya berbuat ke Allahnya, aduhai luar biasa, pol-polan. Ibaratnya, jadi sabda Pak Haji ini berlaku hanya untuk orang-orang yang menjalankan secara serius dan sungguh-sungguh pol-polan gitu. Hasilnya juga pol-polan. Kalau misalkan kita ngejalaninnya belum pol-polan, ya udah hasilnya pun juga belum pol-polan. Bagaimana yang tidak pol-polan gitu. Jadi sangat disayangkan Pak Haji sabdain saya dong biar saya 10M tiap bulan, tapi nggak ada berbuatnya. Nggak ngaruh. Ya kalau 10M kayaknya terlalu berat, makanya sih mintanya 10 juta. Karena kalau 10M itu dihitung dari usahanya kan tidak nyampe nominal. Memang satu keajaiban sih. Keajaiban. Tapi kalau 10 juta itu harusnya bisa. Make sense lah, masuk akal. Bapak ibaratnya saya mantesin dulu lah. Gitu kan. Nah tapi balik lagi Pak, di RDAY harus minta yang besar. Ya.
Karena ya pahit-pahitnya baru dikobul 10%-nya dari 10 M. Minimal se-M. Se-M itu ya. Minimal. Kalau misalkan 1%, ya paling nggak 100 juta. 100 juta. Cincai dong. Kalau 0,1%, ya berarti 10 juta. Ya, jadi emang disuruh minta yang banyak gitu. Tapi juga kita harus melakukannya banyak. Ya karena waktu itu kan saya minta tinggi ya Pak. Saya waktu itu mintanya tinggi, pas kita ada pencerahan itu mantesinnya itu loh. Yang saya pelajarin itu mantesin. Nah, tetap Bapak mintanya gede, dapatnya berapa syukuri dulu. Jangan kok cuma 10 juta sih. Nah, jangan. Ya. Kadang Allah itu memang sengaja ngetes kita dulu. Gua kasih 10 juta gimana nih? Pengennya Mercy, tapi dikasih Ayla dulu. Minimal kan nggak kehujanan, minimal bisa masuk tol kan. Kok kasihnya Ayla sih? Kan saya pengennya Mercy. Ya, lu aja. Tapi memang benar Mas Regi. Jadi setelah kita maju ini, yang saya lakuin itu 2 bulan full sholat jamaah. Itu begitu banyak kerjaan, satu orang itu nggak cukup. Akhirnya kita turun nih. Ya. Jadi jamaahnya agak berkurang karena ketemunya cuma subuh sama maghrib isya. Iya. Seperti itu ya itu sombongnya di situ. Jangan Pak. Itu begitu banyak kerjaan jadi terbengkalai. Kalau dulu kan saya pernah punya anak buah hampir 10 orang lah. Iya. Itu pas begitu corona itu kan kita sedikit agak down. Tapi alhamdulillah masih berjalan seperti itu. Nih Pak, ada tamu RDAY. Gara-gara dia nggak mau ninggalin sholat, ketinggalan bis. Jadi dia harus beli tiket. Dia udah perjalanan, setengah perjalanan mampir di rest area istirahat. Karena waktunya hujan, dia harus pergi agak jauh ke tempat sholatnya. Jadi ditinggalin sama bisnya Pak. Dia nggak peduli Pak, nggak masalah Mas. Kan kata Pak Haji yang penting harus sholat tepat waktu. Dipaksain sama dia. Saya ketinggalan bis juga nggak peduli, saya harus beli tiket lagi. Dan ada juga tamu RDAY dia ketinggalan pesawat Pak, berdua anak dan ibu. 2,8 juta hanya gara-gara ngejar sholat ketinggalan pesawat Pak, nggak peduli Pak, beli lagi. Nah jadi artinya gini Pak, kalau Bapak sudah memang ngerasain manfaatnya, terus Bapak harus nurunin level karena kepancing sama si dunia ini Pak. Nah Bapak udah kalah tuh sama Syaiton ya kan. Kalau bisa nggak peduli ya kan, apapun yang penting 10 menit udah Pak. Emang kadang nih kalau udah qabul ya Bapak Ibu nih, Syaitonir Rojim nih ya, standby ngebisikin. Udah ngantuk, capek, udah isi bolong sekali mah nggak apa-apa udah gitu. Ya, seperti itu. Syaiton. Makanya nih ya kan? sekarang lagi saya tingkatkan lagi dari pas habis kita udah niat pas puasa kemarin. Alhamdulillah si puasa ini cukup bagus lah di Ramadan ini, dan memang sudah saya niatin lagi untuk coba bisa seperti 1 tahun yang lalu. Pol-polan. Di saat ya kita lagi butuh, kita pol-polan. Iya. Cuma memang yang sekarang agak kesulitan di mandi malam. Kenapa itu Pak? Ya karena kita kan kerja hampir 18 jam gitu kan dari situ. Tapi kita gemburnya di sedekah. Oh. Gitu kita ganti di sedekah. Sama sekarang kan lagi rame-ramenya kan udah 4-5 bulan yang lalu ya, sholat taubat itu ya. Iya. Saya sampai nggak paham itu di grup itu ada pembahasan setiap satu kesalahan 18 sifat itu kita ganti dengan sholat taubat. Nah ternyata alhamdulillah saya juga nyari di YouTube risalah sholat taubat, ternyata bagus juga. Dan saya pun sudah coba lakuin. Emang bener agak sedikit mengurangi misalkan kita cerewet nih. Kita hari ini kita cerewet banget sama anak-anak. Kita sholat taubat niatan buat anak kita. Bahwa kita meminta maaf atas cerewetnya kita kepada anak. Karena memang saya tanya juga anak, kamu kesel nggak sama ayah? Kesel ya. Masa kalau lagi makan ngomel melulu ayah? Nah gitu. Cobalah kalau lagi nggak makan jangan ngomel. Nah sekarang kumpulnya kita kalau lagi makan. Kalau kamu pulang sekolah udah pada main handphone sendiri-sendiri. Nah ngumpulnya kita pas lagi acara makan. Kita bisa satu meja. Tapi kalau selesai makan udah. Anak saya sampai ngomong gitu. Oh iya nih. Saya coba nih sholat ini taubat. Ya. Alhamdulillah
saya tanya udah satu minggu nih, responnya bagus. Walaupun kita omongin lagi makan dia diem. Gak apa-apa sih ya, yang penting ngingetin. Alhamdulillah. Artinya memang itu kesampaian. Karena kan saya lihatin YouTube itu di Ustadz siapa dia? Apa? Yang sholat taubat itu dia sampai 50 Nasrullah itu sampai 57 itu. Subhanallah kata saya. Oh iya memang benar, dia pun rezekinya datanya bertubi-tubi. Disitulah pas saya juga termasuk telat di RDAY ada sholat taubat itu telat. Kalau dulu kan sholat taubatnya kan pertama yang telanjang, malam kita telanjang baru sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud gitu kan awal-awal juga. Karena kan sholat taubat kan dilakukan seumur hidup minim itu 1 kali gitu kan, seminim-minimnya. Bukan sholat taubat Pak, pertaubatan telanjang. Itu yang pertama ya dulu saya lakukan itu. Kita mau dibilang kok kayak konyol juga kita masuk kamar telanjang gitu kan. Tapi ya alhamdulillah. Bapak ada ngelakuin itu? Udah ngelakuin. Gimana Pak setelah ngelakuin itu, ada rasa plong atau biasa aja? Rasanya ya plong. Plong itu ya memang bener-bener kita tuh banyak dosa gitu. Jadi berpasrah kepada Yang Maha Kuasa ya memang harus keikhlasan. Kita benar-benar kita memang banyak dosa. Menyadari ya Pak, menyadari bahwa ya kesalahan kita itu banyak. Kenapa sih kok sampai tahun ini kok sampai drop di perekonomian, itulah di situ. Karena ya sampai kita mau dikirimin duit sama adik saya gitu. Kalau nggak bisa pulang gue kirimin duit nih. Kan rasanya aduh, gue kakaknya itu loh gitu. Dan saya nggak pernah minta itu loh. Oke, Pak, singkat cerita Bapak setahun ke RDAY dengan keajaiban luar biasa ya, qabul banyak bener ya. Bapak bersyukur nggak ketemu RDAY Pak? Alhamdulillah bersyukur sekali. Dan artinya dengan RDAY ini menuntun dunia dan akhirat. Gitu. Artinya menuntun dunianya kita dapatkan keberkahan. Akhiratnya kita dituntun yang tadinya tidak rajin, sholat, ibadah, infak, sedekah, kita jadi jalankan. Gitu. Coba Pak, kasih paham sedikit nih Pak buat para penonton warga Cilacap dan sekitarnya biar pada waras dah ya kan. Coba Pak, kasih paham dikit Pak. Oke, untuk seluruh penyimak YouTube dari RDAY dan untuk semua seluruh Indonesia lah ya. Bukan pokoknya seluruh dunia Pak. Seluruh dunia ini kan ditontonnya sama warga negara dunia nih. Mohon untuk bisa hadir atau mengikuti YouTube-nya RDAY ini untuk dunia dan akhirat. Dunianya kita mendapatkan keberkahan, rezeki jadi melimpah. Akhiratnya kita dituntun dengan RDAY yang tadinya tidak rajin sholat karena kita paksa. Syarat utama untuk mengikuti atau mengetuk pintu langit adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bersyukur. Jadi jalanin, nikmatin, syukurin. Jalanin pekerjaan kita apa, kita jalanin. Syukurin, kita bersyukur, kita bisa bekerja, kita bisa usaha. Nikmatin, kita akan menikmatin hasilnya. Hasil apa yang kita dapat, yaitulah hasilnya yang kita syukurin. Karena tanpa kita tidak menjalankan, tidak mensyukuri, kita tidak bisa menikmatin hasil. Karena yang terakhir adalah nikmat. Terakhir Pak, yang masih ragu-ragu, maju, mundur, berangkat, enggak, gimana Pak? Kasih paham deh, kasih paham. Ini karena penonton nih dari kemarin Pak ya, duit ada, pengen datang tuh ada aja halangannya, karena Allahnya belum ridho. Duit di tangan, badannya sakit. Duit di tangan, waktunya nggak ada. Duit di tangan. Alah, ada aja halangan-halangan yang sifatnya itu kan karena Allahnya belum ridho ya. Betul. Gitu. Coba Pak kasih paham nih yang masih maju mundur untuk maju. Yang masih ragu yang dengan RDAY ini sebenarnya kalau menurut saya ragunya itu bukan karena punya duit atau enggak. Saya kan Allah tuh sudah begitu ada di berandanya, di handphonenya itu ada YouTube RDAY itu sebenarnya udah panggilan. Sudah panggilan. Tapi hanya karena gengsi dia itu dengan kanan kirinya. Kalau saya perhatiin seperti itu Pak. Iya. Jadi dia malu dengan tetangganya. Dia karena punya aktivitas yang tidak biasa jadi luar biasa. Karena tadinya tidak mau ke masjid atau ke masjid. Dia mungkin ada malu dengan kanan kirinya. Terus jangan malu karena mandi pandan itu memang sudah
sudah tradisi. Artinya pandan itu memang khasiatnya banyak sekali. Buat pengobatan juga ya, buat kesehatan kita, dan buat mengharumkan secara terapinya juga mengharumkan kita secara tidak langsung. Walaupun dengan orang yang sering mandi pandan sama yang enggak itu kelihatan juga. Karena saya melihatkan kepada anak saya itu semuanya mandi pandan. Yang laki sama yang cewek, yang 21 tahun sama yang 18 tahun itu kalau mandi disingkirin, Bang Regi, disingkirin. Sama saya nggak boleh, jangan singkirin, nanti ada bedanya. Kadang-kadang yang kalau kan 3 hari sekali saya ganti, 3 hari sekali saya ganti. Kalau itu saya keprek-keprekin, saya keprek-keprekin dengan niatan, dengan pandan, dengan ilmunya RDAY dan anak yatim ini, bahwa si pandan ini dengan keharumannya bisa mengusir hawa negatif di kita. Jadi setiap itu saya mau buang, saya keprek-keprekin ke badan. Tujuannya agar barangkali ada yang sirik sama kita, ya, ada yang diusir gitu. Seperti itu. Terima kasih Bang Regi. Oke, sip, tepuk tangan dulu buat Bapak Sudri ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu ya, emang kalau udah praktekin ya, menceritakan secara gamblang apa yang dilakukan, apa yang dialami itu memang ya begitu ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang berproses ya, yakin saya pasti suatu hari testimoni ya. Karena dengan kita sudah niat suatu hari saya pasti testimoni, artinya kita udah terkabul gitu ya. Jangan aduh kapan ya saya testimoni ya, berarti kan sama aja kapan saya terkabul. Pasti secepatnya, pasti paling lama bulan depan saya testimoni nih, hajat terkabul. Kayak gitu. Karena kalau udah testimoni ya sekali, 2 kali, terus tuh biasanya tuh kabul lagi, testimoni lagi, kabul lagi, testimoni lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi testimoni itu juga harus dicita-citakan. Jangan malah testimoni dirahasiakan. Ya kecuali testimoninya hajat terkabul ya mohon maaf ya. Saya nikah lagi. Jangan. Maksudnya mungkin nikah lagi dalam kondisi pasangannya sudah pisah atau sudah tiada, nikah lagi mah nggak apa-apa itu ya. Kalau mendua tak boleh ya, tak boleh mendua, mentiga pun juga tak boleh, yang boleh mengempat. Oh enggak, bercanda. Tadi kira beneran lagi. Oke Bapak Ibu, sepertinya kita akhiri saja ya, berhubung sudah hampir jam 4:30 pagi nih. Luar biasa ya. Nanti kita lanjut lagi di live streaming berikutnya. Pokoknya Bapak Ibu paksain, perbanyak nyimak, perbanyak praktek. Dengan nyimak kita jadi paham, setelah paham kita praktek, dengan praktek kita pasrahkan ke Allah, pasti hajatnya terkabul ya. Karena tidak ada cara lain selain itu ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan live ini. Bagi yang sudah datang Bapak Ibu jangan pada pulang, tapi paksain lanjut sholat tahajud nanti pukul 1 malam ya. Ikut doa dan ijab bersama anak-anak yatim ya. Minta sama Allah apapun hajatnya, yakin ya, melalui wasilah amin anak yatim ya, dorongan wasilah aminnya pasti cepat terkabul semua hajat Bapak Ibu. Juga penonton YouTube ya, nanti ikutin aja, tonton live ijab secara streaming ya gitu. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang pengen centong silakan nih Pak. Nih ada centong. Percentongan dunia. Satu aja Pak. Jangan banyak Pak. Buat yang lain Pak. Berbagi.